perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi tulang sorangan apa dengan guru sidin? Padahal Isra Mi'raj ini kehendak Allah. Yang takuni semua para ulama kita, Pak Ustadz, guru, kiai, Isra Mi'raj ini kehendak Nabi, kehendak Allah. Semua pasti memadakan kehendak Allah. Dalilnya kayak itu dua. Subhanalladzi asra bi'abdihi ma'asuji Allah, yang telah menjalankan, berarti Allah yang berkehendak, dengan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan ila Sidratil Muntaha. Itu kehendak Allah. Pertanyaan kita, kalau itu kehendak Allah, kenapa harus pakai Jibril? Kenapa harus pakai Buraq? Ini kan harus kita pelajari, kita baca. Ada apa isyarat ini? Apa pelajaran ini? Kalau kehendak Allah di dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, ujar Allah, jadilah sesuatu itu, maka terjadilah ia. Kalau Allah menghendaki, kenapa harus pakai Buraq? Kenapa harus pakai Jibril? Ini syarat, dan kenapa harus dibedah dulu hati sini? Ini pelajaran, simbol, isyarat. Kalau hanya digeserkan, Nabi dibedah, di sini, di bodoh, digeser bodoh, tulikan. Tidak terjadi apa-apa ya, kita nggak itu benar. Apa kesan kita? Bagaimana kita bisa mi'raj seperti Rasulullah? Ujarnya Nabi itu contoh. Bagaimana kita bisa mi'raj kayak Rasulullah kalau kita kadang-kadang dengan cara-cara Rasulullah tadi? Sini ada guru yang membimbing. Jibril itu gurunya Rasulullah. Kalau orang berkata Rasulullah kan ada gurunya, salah besar. Jibril itu gurunya Rasulullah. Coba lihat sejarah. Dahulu setelah Rasulullah mi'raj, mulai mi'raj, Senin boleh sebelum subuh. Nabi kena sembahyang subuh. Silakan buka di dalam kitab Nihayatul Zain karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Baghdadi rahimahullah. Nabi ketika subuh itu sidin tidak sholat subuh, padahal kefarduan yang sudah diterima malam tadi. Aturan subuh ini gawi. Kenapa Nabi kena sembahyang subuh pada subuh malam mi'raj itu? Ulama berpendapat karena Nabi belum tahu cara melakukan sholat. Kayak apa sembahyang subuh ini ya? Kayak apa sembahyang ini, bacaannya kayak apa, gerak-geriknya kayak apa? Karena sembahyangnya umat dahulu itu ada yang berdiri aja. Satu rakaat gasan sini, satu rakaat gasan umat sini. Kayak apa cara sembahyangnya? Ketika masuk waktu zuhur, Nabi berada di sekitar Ka'bah, datanglah Sayyidina Jibril mengajarkan cara sholat. Yang melajari itu guru apa bukan dan? Ini kita ini terlalu fanatik pemahaman dalam Nabi itu mulia semuanya. Tidak ada yang ini terlalu bahaya itu. Walaupun Sayyidina Jibril itu guru Nabi kita, tapi ulama sepakat kam min mu'allamin afdal min mu'allimin. Sangat banyak yang hebat muridnya daripada gurunya. Walaupun Sayyidina Jibril guru Nabi kita, ulama sepakat lebih mulia Rasulullah daripada Jibril. Tapi tetap guru sidin. Malah kita pada lain kursidin yang mengajari cara sembahyang. Allah memberikan pelajaran kepada Jibril, Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Hanya Nabi ngerti sembahyang, kayak ini caranya, kayak ini waktu-waktunya. Jibril madahkan. Jadi Sayyidina Jibril itu gurunya Rasul. Jadi Rasulullah mi'raj bersama, dituntun, dibawa, digiring oleh gurunya, dibawa menuju hadirat ilahiyah. Kira-kira kalau dia seorang mampu kadang
Kalau Nabi aja dengan guru yang mengawalnya, membawa beliau ke hadirat ilahiyah, pian sorangan tulak berani menghadap tanpa pengetahuan sama sekali tentang masalah rahasia-rahasia itu. Harap pada Nabi kita. Kita kadang hendak berguru, harap pada Nabi kita. Nabi berguru, jangan kadap ya, jangan kadap. Tapi pilih-pilih juga, jadi guru nih, pilih-pilih juga. Takutnya nasab silsilahnya, gurunya siapa, bisa ada yang memahaminya, hati-hati. Banyak orang ini guru, kalinya guru pun tahu. Guru juga kalinya mengajarkan gak ada persembayangan lagi. Ya kisah guru kapri bari karena gawian di kampung metik, tulang ke kampung orang belajar di tasawuf, pas gak ada persembayangan sekampungan. Ini ilmu yang tinggi umumnya. Ini ku dapat dalam kitab berencong. Ujar saja, mengumpul tanda yang ada sembahyang ini. Nah, ini yang mantap bukannya. Kalau sudah ada sembahyang ini yang mantap. Pelajari yang buat pemalas. Nah, ada lagi. Ini yang mantap, ini asli, ini aslinya. Kalau masih sembahyang itu masih di syariat itu masih berjalan, belum sampai lagi kita. Ini udah sampai. Jangan orang sampai, kita perlu lagi yang macam-macam itu. Ujar kawan dulu sampai ke neraka. Di mana bisa sampai kalau ada berjalan? Silakan biar buktikan. Kalau biar kada berjalan bisa kada sampai. Mahal ya sampai. Nah, syariat ditinggalkan di banyak bandar kajian gitu. Andalannya gurunya mati, ditemukan di Kalimantan Tengah. Andalannya gurunya mati, hanya keluar pada banturan lenyap sekalian badan. Itu andalan. Ujar guru bian ditanggung jin. Karena tak amalkan ilmu jin. Jangankan jualan guru pian yang halus kayak itu. Istana Siti Balqis itu suah ditawarin jin dan diangkatnya. Ganal istana Siti Balqis. Apalagi guru kami halus kon. Ini menghinakan syariatnya Rasulullah. Ujar ulama fikih di dalam kitab I'anatul Talibin. Hati-hati ini biar. Ini asas, ini dasar. Siapa yang akan kita umpati kecuali ulama yang arif billah, orang yang cukup dasar di dalam berfatwa. Ujar sidin man tahawwana bis syariat fahuwa kufrun. Siapa menganggap enteng syariat Nabi, hukumnya kafir. Dan ada yang lain lagi. Ini ada benar untuk kafir. Non muslim. Payah kalau. Nah, ya jadi ini banyak sudah datang ke kampung-kampung ya Allah. Ada lagi yang ngeri di Kalimantan Timur deh. Di Kalimantan Timur, ulun menemukan apakah bacaannya yang dibacanya bayar 7 juta pasti masuk surga. Di Kalimantan Tengah ada lagi hendak ilmu emas ke ilmu perak. Ini masuk daerah Pendulangan. Kurang Pendulangan ini oler beratan beribadah. Becawat aja jangan Pendulangan becawatan aja. Kayak apa anak berselawar baik melepis himbang belancat. Datang orang yang mengajarkan, ini mulai Datu Sanggol, ini mulai kita berencong, ini nah hendak yang emas ke yang perak. Ini tahu di Pendulangan yang anak yang perak 3 juta, yang emas bayarnya 7 juta, pasti masuk surga. Ya banyak yang obat. Kalinya anak masuk surga itu ujungnya beratan dia kan. Ujungnya beratan nggak masuk surga itu sekalinya beribadah oler. Beribadah oler, tarjun najata wa lam taslik masalikaha fa inna safinata la tajri ala yabisi jafalullah masufi. Kamu mengharapkan selamat tapi kamu tidak melewati jalan keselamatan itu, sesungguhnya kapal tidak berlayar di daratan. Kapal itu berlayar di laut. Hendak selamat tapi jalan selamat jadi dilalui.
Ya makanya tadi akun lokarnya dia malam. Maka kalau dia terlawas dalam mana? Yang laki tunggu di muara lawang nunggu. Yang ini lawan guru. Ya Allah bisa diudara pengorbanannya. Jadi bapak, hati-hati bapak. Kalau banyak menambahkan kata ulun di penjalan jangan. Kalau di penjalan. Kalau sekolah di Kalimantan Selatan, di negara tamat negara, ulun tulak mengaji ke Jawa Timur, di Kediri, di Pondok Pesantren Ploso Mojo, Kediri wadahnya Gusmik. Ulun sampai sempat berguru dengan Gusmik. Ulun berguru lawan Kakak Sidin, Gusdah Kiai Nur Huda Jazuli lawan Kiai Zainuddin Jazuli. Itu yang termasuk pendiri NU ya kan? Termasuk itu kawannya Kiai Jazuli Usman, itu kawannya Kiai Hasyim Asy'ari. Kawan waktu mengambil tabarok minta izin maulah organisasi NU lawan Syekh Khalil Bangkalan. Jadi sini datang minta izin. Nah jadi alhamdulillah ulun jadi berkeliling banyak melihat keadaan di kampung-kampung sampai ke kota-kota Ganar, sampai keluar pulau, sampai keluar daerah, sampai ke negeri lain kalau di luar. Jadi banyak masalah ini kan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita ke Isra Mi'rajnya. Nah maka membersihkan hati tanpa berguru tidak bisa. Mengingat Allah tanpa guru tidak bisa. Walaupun 1000 kitab pian baca, walaupun 1000 majlis pian hadir, walaupun 1000 kitab pian hafal, tanpa dibimbing oleh seorang syekh yang qalbunya full Allah, tidak mampu pian tidak bisa mengingat Allah. Karena iblis lebih pandai melupakan kita dari Allah. Karena dunia ini sangat besar pengaruhnya membuat kita lupa kepada Allah. Indah hijau manisnya dunia ini mengolah kita terpesona sehingga kita lupa kepada yang memiliki dunia. Kadang-kadang akan mengingat Allah tanpa dibimbing guru. Silakan dia introspeksi, silakan kita balik ke belakang koreksi. Dengan umur kita sekian, bisa kadang kita mengingat Allah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, kun ma'allah, hendaklah kalian senantiasa bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, berdiri, berduduk, berabah. Jangankan waktu kita begawi, waktu sembahyang aja kada kau ingat Allah. Apalagi waktu berjalan, apalagi waktu kita begawi, apalagi waktu kita asik bermain-main. Waktu sembahyang aja kada kau ingat Allah. Maka harus pakai guru. Kun ma'allah, hendaklah kalian bersama Allah, ujar Rasul. Fa'il lam takun ma'allah, kalau kalian tidak bisa senantiasa bersama Allah, kadang-kala mengingat Allah, fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusibuka ilallah, maka hendaklah kalian bersama dengan orang yang sudah bersama Allah. Cari orang yang qalbunya full Allah, tubuhnya di dunia, matanya melihat, telinganya mendengar, fisiknya bekerja, lisannya berbicara, tapi qalbunya full Allah. Cari manusia kayak itu. Bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Kalau kamu bertemu dengan orang itu, dia akan membawa kamu kepada Allah, Yang membawa Rasulullah kepada Allah, Nabi seorang tolak apa Jibril yang membawa dia. Kalau biar ada berguru hebat pada Nabi, dan tidak akan mencapai seperti yang telah dicapai oleh para wali-wali Allah. Nabi itu gurunya Jibril membawa dengan bermacam-macam awaik, tantangan, rintangan, godaan, gangguan, macam-macam yang mengiau kiri kanannya. Digiau ada kiri kanan melambai-lambai, ala rasulika ya Muhammad, demi kerasulanmu ya Muhammad. Stop, bertahanlah engkau sebentar ya Muhammad. Apa ajar gurunya? Sir ya Muhammad, jalan terus hai Muhammad. Sami'na wa ata'na,
Beliau dengar dan taati apa yang menjadi perintah gurunya. Berjalan lagi Rasulullah, sudah jauh Hajar bertanya, isyarat apakah itu ya Jibril? Oh ya Jibril, ya Muhammad, itu adalah dunia. Kalau ikam tadi singgah, ikam stop, ikam mendengari panggilannya, engkau berbicara dengannya, maka umatmu akan sibuk hanya mengurus dunia. Yang Nabi gak ada maherannya aja, umatnya sudah dunia nomor satu. Apalagi Nabi ngobrol ngawang-ngawangnya tadi asik ngobrol, tambahnya ya sudah.